Kreatif dan Seni Channel. Kreatif dan Seni Channel. Kreatif dan Seni Channel. Halo, ketemu lagi dengan Kreatif dan Seni Channel. Nah, di video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk membuat layangan kuir atau dongol atau buntut. Seperti dari permintaan beberapa penonton Kreatif dan Seni Channel meminta saya untuk membuatkan layangan kuir, dongol atau buntut. Oke. Nah, di depan kalian sudah saya siapkan dari kerangka layangan kuirnya. Nah, tapi sebelum kalian ke tahap perakitan, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya apabila ada video-video terbaru dari Kreatif dan Seni Channel, kalian tidak ketinggalan. Dan jangan lupa juga untuk diklik ya notifikasi dari tombol loncengnya. Dan langsung saja, di sini saya akan memperkenalkan dulu bantang-bantang atau kerangka layangan kuir yang sudah saya siapkan. Seperti biasa, ini bantangnya. Di sini saya ambil 2 buah bantang. Ini adalah bantang sayap. Sama seperti di video yang sebelumnya, proses pembuatan layang pecuk. Ini adalah sayap pecuknya. Untuk janggan atau kuir atau buntut atau dongol itu sama seperti layangan pecuk ya. Untuk sayapnya ada 2. Ini adalah sayapnya. Dan yang panjang ini adalah bantang tengah. Dan saya cari dulu. Saya samakan dulu. Nah, ini adalah bantang ekor. Bantang ekornya ada 6 ya. Maaf, bukan 6 tapi 5. Ada 5 ya. Bantang ekornya ada 5. Oke, sebentar. Saya siapkan dulu. Dan ini adalah bantang ekor. Untuk ukuran-ukuran seperti biasa, di akhir dari video perakitan akan saya kasih penjelasan untuk ukuran-ukuran yang harus kalian buat. Dan ini adalah bantang lengkung di ekornya itu ya, yang paling bawah. Nanti akan saya jelaskan yang dipasang di mananya. Dan yang ini adalah bantang dari bangkiang. Bangkiangnya yang di bawah bantang sayap ya. Nanti akan saya jelaskan juga supaya kalian mengerti dari fungsi-fungsi dari bantang yang saya buat di depan kalian ini. Dan ini lebih satu, tidak masalah. Dan yang ini adalah bantang di ekor ya. Kalau saya bilang itu cawatnya. Oke. Ini adalah bantangnya. Jadi banyak dari bantangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 bantang. Ya, banyak juga. Oke. Di sini di video ini saya hanya menjelaskan cara membuat layangan kuir ya, atau buntut atau dongolan. Saya akan menjelaskan gimana sih cara membuatnya dan prosesnya seperti apa. Yuk langsung saja kita rakit layangan ini supaya kalian bisa memahami cara dan bagaimana cara proses pembuatannya. Oke, sekarang kita rakit layangannya. Sama seperti pembuatan layangan pecuk. Yang pertama kita ikat adalah bantang sayap. Oke, ini adalah bantang sayapnya. Kita ikat biasa saja. Kalau saya mengikatnya seperti ini. Ini ya. Oke. Ikat seperti ini. Sama antara kanan dan kiri. Atau kiri dan kanan sama aja. Oke. Oke, saya ikat dulu. Biar terlihat di kamera. Saya agak mundur sedikit ya. Oke, langsung kita ikat.
Oke, ini sudah terikat seperti ini hasilnya. Sekarang kita ikat bantang tengahnya. Oke, bantang tengah. Untuk mencari bantang tengah sama seperti kemarin di video pecukan saya sudah jelaskan. Untuk mencari dari bantang tengah adalah setengahnya dari bantang sayap dikurangi 15. Oke, kita ikat. Ini sengaja saya panjangkan di sini. Sengaja saya panjangkan. Kenapa? Ini nantinya akan saya buatkan untuk kepala atau pundungnya ya, kepalanya. Dan di bagian sini ekor dia putus. Ini di sini nyambung nanti. Oke. Sekarang saya akan ikat dulu. Oke, ini sudah selesai saya ikat ya. Hasilnya seperti ini. Dan sekarang kita pasang ekornya ya, jitnya, adatnya. Ini saya akan jelaskan dulu. Di antara kelima dari bantang ekor, saya pilih dulu mana dia. Ini ukurannya berbeda-beda. Nanti akan saya kasih kalian untuk ukurannya supaya bila kalian ada yang ingin membuat layangan seperti ini dengan mengikuti ukuran layangan yang saya buat, kalian bisa menirunya. Nanti di akhir perakitan akan saya kasih kalian ukurannya seperti biasa ya. Nah, oke. Ini ada 5. Ini yang paling kecil. Yang paling kecil ini adalah bagian tengah dari ekor. Bagian tengahnya sini ya. Oke, nanti biar jelas saat selesai merakit saya akan jelaskan. Cuma di sini saya akan jelaskan dulu untuk kelenturan yang bagian tengah. Itu kalian kasih dari 100%, kalian kasih antara 50% ya kelenturannya. Kasih 50%. Ini yang tengah 1. Dan ini yang kedua. Ini yang kedua nanti seperti ini ya. Seperti ini jadinya. Oke. Kelenturan yang kedua itu kalian kasih sekitar 35% sampai 30 bebas. Apabila ini kaku kalian buatnya, layangan janggan atau bukan janggan ya, layangan kuil dongol atau buntut yang kalian buat pasti tidak akan bisa terbang karena ekornya kaku. Jadi pokoknya intinya itu di ekor ya. Untuk layangan janggan ekornya harus lemas, tapi lemasnya tidak sembarangan. Nanti ada aturannya, nanti akan saya kasih tahu setelah saya merakit ini akan saya jelaskan biar jelas terlihat di kamera. Ini yang kedua, lemasnya itu sekitar 35 sampai 30 ya. 30 paling lemas, yang melebihi. Untuk ukuran yang segini, ini ukurannya adalah 1,5, sekitar 160 lebih. Nanti akan saya kasih ukurannya. Oke, dan yang terakhir ini yang paling pinggir, ini kelenturannya adalah di bawahnya 35%. Jadi ini adalah kelenturannya saya kasih 25%. Oke, beda 10% ya, supaya dia lentur. Oke, sekarang setelah saya jelaskan, saya akan rakit ini. Saya akan potong videonya supaya menyingkat durasi dari video yang saya buat ini.
Oke, ini sudah selesai. Sekarang saatnya kita pasang ini yang panjang tadi. Ini adalah lengkungan yang di ekor. Bisa lihat, kelihatan tidak di kamera. Oke, saya ikat saja langsung. Oke, ini sudah selesai. Ini hasilnya. Lentur ya. Dan bagian pinggir juga seperti ini. Kalian bisa lihat. Ini kelenturan untuk ekor. Tapi giniin dia lentur, tapi tidak terlalu lentur. Oke. Sekarang kita pasang sayapnya yang di sini ya. Kita pasang yang di sini. Ini dia. Ini ada dua. Sangat lentur. Ini saya kasih kelemasan dari 100%. Saya pakai yang 25% ya. Lenturnya 25%. Ikatnya dari ujung ekor ini, dari ujung sampai ke sayap. Oke, saya ikat dulu, nanti akan saya tunjukkan biar lebih jelas ya. Oke, ini sudah selesai saya ikat. Dan yang terakhir adalah ini. Ini letaknya di ekor. Oke, kita ikat. Sini ya letaknya, kalian bisa lihat. Oke, saya ikat dulu. Oke, ini adalah hasilnya. Tinggal kita pasangkan tali di sini seperti pengaitnya layangan pecuk yang kemarin saya buat. Ini adalah hasil layangan dongol yang saya buat. Oke, sekarang saya akan ikat dulu. Saya isikan tali dulu untuk menarik bantang sayapnya ini. Oke, saya kasih tali dulu ya. Oke, ini adalah hasil akhirnya ya, sudah selesai. Seperti kemarin di layangan pecukan, ini modelnya sama. Supaya saat kita menaruh nanti kita bisa melepaskan dari pecukannya ini supaya tidak melengkung. Dan ini adalah cawat sibah ekor supaya dia kuat di sini, nerpa angin, tidak lemat ya, tidak lemas. Jadi harus dikasih ini. Dan yang bagian bawah ini dia kelenturannya harus lentur. Wow, lepas. Oke. Dan pinggiran juga dia harus lentur seperti yang tadi saya bilang.
yang paling pinggir-pinggir itu harus lentur ya. Seperti yang tadi saya bilang, apabila dia kaku, layangan kalian pasti tidak akan bisa terbang karena ekornya kaku. Jadi untuk layangan dongol atau kuir atau buntut, untuk ekor itu harus lemas ya, tidak boleh kaku. Apabila kaku, layangan kalian pasti dijamin tidak bisa mengudara. Oke, ini adalah hasil akhir dari perakitan layangan kuir. Sudah saya jelaskan cara-cara buatnya, apa saja yang harus kalian lakukan. Dan untuk leher ini sayapnya, ini saya kasih kelenturannya 60% ya, saya buatkan agak kaku supaya dia bisa kuat menerpa angin. Dan untuk proses pembuatan kepala atau kondo ya, untuk pembuatan kondo akan saya buatkan videonya terpisah supaya tidak terlalu panjang video yang saya buat ini. Oke, dan untuk proses penungkupan dan tes terbang juga akan saya buat terpisah. Oke, ditunggu untuk video kelanjutan dari proses cara membuat layangan kuir ini. Oke, sampai di sini dulu ya, saya akhiri video ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dalam tahap pembuatan kondo. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya tentunya di Kreatif dan Seni Channel.